Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin yang ada di Semarang Barat, yang ada di Peturunan, yang ada di Tembalang maupun di sekitar Medor di sini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi satu kali kesempatan untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita memuji serta memuliakan Tuhan. Apapun kondisi kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau telah memilih kami dari segala latar belakang kehidupan kami, keluarga kami. Kau memilih kami ya Bapa. Di atas semua ini kami bersyukur ya Bapa, karena memberikan yang terbaik atas hidup kami ya Bapa. Dan segala pujian, hormat, syukur kami serahkan, kami berikan kepadamu. Kau berkati kami semua. Kau berkati anak-anakmu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara live streaming ya Bapa. Tuhan hadir, Tuhan melawat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ya Bapa. Kami mau bersukacita, kami bersorak-sorai pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Dan
pagi hari ini bersuka cita. Amin. Kita percaya Tuhan hadir di setiap pujian penyembahan kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat segala perkara yang Kau izinkan. Haleluya. Amin. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Percaya
angkat suara kami Tuhan. Saudara
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ikatan Bapa. Haleluya. Kau hadir Muhammad ya Tuhan. Kami yakin Kau mau memulihkan setiap umat semua. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ya Allah, syukur terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah bawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan karena rahmat-Mu, karena kebaikan, karena kemurahan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Kami mohon kemurahan-Mu untuk bangsa ini, secara khusus untuk menghadapi bencana alam, yaitu COVID-19 yang sampai hari ini belum terselesaikan. Namun kami percaya Engkau sedang berkarya atas bangsa ini, dan Engkau sedang menolong pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk penyebaran virus corona
dihentikan oleh darah anak domba. Dan mereka yang terpapar oleh karena virus ini, baik di rumah sakit atau mereka diisolasi di rumah masing-masing, kami berseru kepada Tuhan menjadi sembuh dan sehat di dalam nama Yesus. Dampak dari bencana ini yaitu ekonomi, kami memohon Tuhan pulihkan ekonomi Indonesia. Kami percaya Tuhan menolong pemerintah kami dari pusat sampai daerah, para menteri yang bekerja untuk memulihkan ekonomi di Indonesia. Kami percaya ekonomi Indonesia akan pulih, Indonesia diberkati oleh Tuhan dalam segala bidang, baik kesehatan, pendidikan, pariwisata, semuanya dalam kondisi baik dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, berkati aparat keamanan, berkati penduduk Indonesia supaya tunduk dan taat kepada protokol yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga kami semua bersama-sama mendukung untuk pemulihan negeri ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Mereka sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah dalam keluarga mereka. Kami memohon Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan membuka jalan dan menjadikan solusi yang terbaik buat mereka. Tuhan memberkati para janda-janda, duda, fakir miskin, yatim piatu. Mereka sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk kehidupan mereka. Tuhan, pakailah kami gerejamu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga yang disampaikan akan benar firman Allah, bukan karena hikmat manusia, tetapi karena urapan dari Tuhan menyertai. Dan diberkatilah setiap orang yang mendengarnya. Kami akan menaruh firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu beroleh tempat di tanah yang subur. Dan segala pekerjaan kuasa roh setan iblis yang mencoba mencuri benih firman Tuhan yang tidak akan bisa tumbuh dalam hidup kami, kami tolak, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Roh Kudus berkaryalah dan memberkati kami semua. Sertailah penyertaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali berjumpa untuk kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Judul khotbah firman Tuhan pagi ini, hidup dalam pemeliharaan Allah, bagian yang ketiga. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Daud sebagai domba. Mengapa saudara? Kalau kita melihat kehidupan Raja Daud penuh dengan banyak pergumulan, ada banyak tetesan air mata, ada banyak masalah yang dihadapi oleh Daud. Walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, namun dia tidak tinggal di istana. Dia mesti harus pindah-pindah tempat karena dikejar-kejar musuh Saul dan juga musuh-musuh yang lain, saudara. Itu satu kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang sangat membuat hatinya berduka, sedih. Sampai dia harus bersembunyi di sebuah gua di padang belantara. Tapi dalam perjalanannya, Daud bisa merasakan betapa Tuhan itu baik. Dalam segala situasi keadaan, Daud merasakan Tuhan itu gembala yang baik. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya hidup saudara dan saya hari-hari ini mungkin seperti hidup
yang begitu banyak bahaya, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha kita. Tapi mari pada pagi hari ini kita mau belajar dari Daud. Kita mesti belajar percaya Tuhan Allah yang menciptakan kita, Dia juga sanggup untuk memelihara dengan sempurna. Seperti Daud dipelihara oleh Tuhan, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Dalam segala situasi Dia sanggup memelihara hidup kita. Amin. Mengapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala? Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, sebagai gembala, Tuhan itu menjagai. Tuhan menjaga. Tuhan Yesus, Dia juga menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Dia akan menjaga domba-dombanya agar tidak tersesat, agar tidak ada dalam bahaya. Dia membimbing dan menuntun. Dan penjagaan Tuhan itu 24 jam, saudara. Tuhan menjagai keluar masuknya domba-domba. Ketika domba keluar dari kandang, gembala itu yang akan membukakan pintu, akan menuntun kepada rumput. Saudara, kita bersyukur Tuhan sebagai gembala. Dia juga menjaga kita 24 jam non-stop. Dia mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk selalu melindungi, menyertai kita. Amin, saudara. Memang tidak kelihatan, tapi Dia ada bersama dengan anak-anaknya. Bahkan Tuhan kirimkan malaikat untuk berkemah di tempat tinggal orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan sebagai gembala, Dia menjagai domba-dombanya. Yang kedua, sebagai gembala, Daud menggambarkan gembala itu merawat domba-dombanya. Ya, dikatakan takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa artinya? Artinya Tuhan itu menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh domba-domba. Apa yang dibutuhkan? Rumput, makanan. Saya percaya Dia sang gembala yang baik. Dia juga menyediakan segala makanan yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Baik makanan secara jasmani maupun makanan secara rohani. Dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Wow, saudara, gembala kita adalah gembala yang baik. Dia merawat, Dia memelihara domba-dombanya. Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, Dia menyediakan baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Ketika domba itu mengalami sakit atau mengalami kesusahan, maka gembala itu akan apa? Merawat, menyembuhkannya, akan menghiburnya. Itulah gembala yang baik, saudara. Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik karena Dia sanggup memelihara dengan sempurna baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu, ketika Daud mengatakan Ia menyegarkan jiwaku, itu bicara mengenai kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani yang tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal materi, bukan dengan hal-hal yang bersifat bendawi. Tuhan itu adalah jawaban atas segala kebutuhan jiwa kita. Bapak Ibu Saudaraku, hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban yang bisa menyegarkan jiwa. Harta benda, kekayaan, keuangan itu bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau Tuhan itu menjadi sumber yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, jiwamu akan mendapat kesegaran. Seperti seorang wanita di sumur, ketika itu wanita Samaria sedang mengambil air dari sumur dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur, kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi.
Tapi kalau kamu minum air kehidupan, maka kamu tidak akan haus lagi. Wanita itu tanya, Tuhan berikan aku air itu. Dan Tuhan mengatakan, akulah air kehidupan itu. Kalau engkau meminumnya, engkau percaya, engkau tidak akan haus lagi. Saudara, dalam hidup manusia ada kebutuhan yang tidak bisa dipuaskan oleh yang namanya materi. Jiwa manusia ada yang kosong, dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta hidup. Tuhan saja bisa menyegarkan jiwa kita. Apakah hari-hari ini jiwamu sedang gersang? Apakah hari-hari ini hatimu sedang mengalami kekeringan? Saudara, kalau orang yang sedang sakit, biasanya nafsu makannya kurang, saudara. Disuruh makan sulit, ya toh, tidak ada nafsu makan. Tapi kalau sehat, nafsu makannya kuat, saudara. Ya, itu sesuai dengan apa yang kadang-kadang analisa para medis atau dokter. Saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau hidup rohani kita sedang sakit, ya, maka nafsu makan kita terhadap hal-hal yang rohani itu pasti kurang. Nafsu untuk berdoa, nafsu untuk baca firman, untuk ibadah itu kurang. Berarti ada sesuatu yang sakit, saudara. Dan kita perlu dipulihkan, disembuhkan. Kalau keadaan kita seperti itu, kita harus lari kepada sumber air kehidupan. Dan sumber kehidupan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya ketika jiwa kita dipuaskan, jiwa kita mengalami kesegaran, maka yang lainnya itu akan menolong kita. Yesus pernah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, utamakan Tuhan, kejar Tuhan, Dia sumber kehidupan itu, saudara. Mari bangkitkan iman kita, gairah jiwa kita, saudara. Hari-hari ini memang hari-hari yang berat, situasi yang sangat menekan, tapi jangan sampai hati kita menjadi kering dan saudara menjauh dari Tuhan. Lekatkan diri kita kepada Tuhan, lebih serius lagi mencari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting. Dia merawat kita, Dia melindungi kita. Itu yang ketiga. Sebagai gembala, Dia melindungi domba-dombanya. Dari apa? Dari bahaya binatang buas dan para perampok atau pencuri. Saudara, domba itu binatang yang sangat lemah dan tidak punya pertahanan diri yang baik. Dia tidak punya senjata. Itu sebabnya dibutuh seorang gembala yang selalu siap untuk membawa tongkat dan juga gada untuk melindungi domba-domba dari para bahaya, baik itu binatang buas, serigala atau harimau atau singa yang siap menerkam domba. Domba tidak bisa melawan, maka dibutuhkan seorang gembala yang akan melindungi, menjaga domba-dombanya dari bahaya. Dan Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik, karena Daud bisa merasakan bagaimana di situasi-situasi yang genting Tuhan hadir melindungi Daud dari ancaman pembunuhan dari Raja Saul. Bagaimana Daud terus mengalami penyertaan Tuhan di situasi-situasi yang kritis. Satu kali dia ada di negara musuh di Filistin, dan ketahuan kalau dia itu adalah Raja Israel, Daud yang banyak mengalahkan orang Filistin. Waktu itu pikirnya dia mengungsi dari kejaran Saul, tetapi ketika dia mengungsi ternyata di sana diketahui kalau itu Raja Daud, maka orang-orang mengusirnya. Saudara, sampai akhirnya Daud mengalami masalah begitu berat. Dia pura-pura menjadi seorang yang gila. Ya, dia membiarkan air liurnya berkeleleran, dia menangis dan membuat itu seorang raja yang diurapi, saudara, ya, dia berpakaian seperti orang gila karena masa yang begitu berat. Tapi di saat-saat genting seperti itu, Tuhan hadir menyertai. Itu sebab dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Dia yang maha besar itu menyertai aku.
Demikian juga dengan kita. Kita ini tidak lepas dari segala macam bahaya di sekitar kita, saudara. Bahaya dari pihak orang-orang yang tidak senang, atau mungkin seperti virus yang tidak kelihatan ada di sekitar kita, atau bahaya-bahaya yang lain, bencana alam, atau bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kita. Tetapi marilah kita mau belajar menjadikan Tuhan sebagai gembala. Dia akan melindungi, dia menyertai kita dalam segala situasi, saudara. Kalau dia menjadi gembala, dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya, baik sakit penyakit, bencana alam. Bahkan saat ini adalah masa-masa ekonomi yang sulit. Mari kita mau belajar Tuhan menjadi gembala yang sanggup memelihara kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Saudara, dalam hidup ini selalu ada saja orang-orang yang tidak senang ketika kita diberkati, ketika usaha kita maju, ketika ekonomi kita naik, ketika sosial kita semakin tinggi. Pasti ada saja orang yang tidak senang, saudara. Apalagi dalam bidang usaha, ya toh. Mereka berusaha dengan segala macam cara, bagaimana menghentikan, bagaimana mencurangi saudara, bagaimana bisa membuat saudara rugi, bagaimana karir itu tidak bisa naik. Pasti ada saja orang-orang nggak senang, saudara. Betul ya? Pasti. Tetapi bagi anak Tuhan, apakah kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Kita harus tetap berdoa, ampuni mereka yang melakukan kejahatan, ampuni mereka yang melakukan kecurangan, ampuni mereka. Jangan saudara membalas, sebab pembalasan itu haknya Tuhan, saudara. Kita harus memberkati orang-orang itu. Satu contoh kehidupan Yakub yang kemarin sudah saya ceritakan. Yakub itu pergi dari rumah untuk mencari jodoh. Itu hanya modalnya tongkat dan mungkin hanya beberapa helai baju, saudara. Sampai akhirnya dia tidur, dia di Betel, dia mimpi ada malaikat Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dan itulah titik balik Yakub bertobat. Ya, kemarin kita bahas bagaimana Yakub, kalau engkau memang menyertai aku, memberkati aku, memelihara hidupku, maka 1/10 semua yang aku dapatkan, aku akan kembalikan kepada Tuhan. Dan saudara tahu, 20 tahun kemudian Yakub menjadi seorang yang kaya raya, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi tidak semudah itu, saudara. Yakub ketika dia bekerja di rumah mamanya Laban, dia ditipu, dia diperas oleh Laban berkali-kali, mungkin 10 kali dia diperas, saudara, ditipu. Ya, tetapi toh sekalipun pamannya sendiri menipu dan memerasnya, Yakub yang disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Jangan takut, saudara, ya. Kalau kita hidup benar, kita takut kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Orang mau menggagalkan kita, orang mau mencurangi kita, tetapi anak-anak Tuhan tetap akan dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan itu bisa menjadi gembala dalam hidup kita? Kalau memang dia gembala yang baik, sudahkah Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara? Sudahkah saudara sudah mempercayakan diri kepada Tuhan dan Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita? Dia sanggup merawat, dia sanggup menjaga, dia sanggup melindungi, dia menyediakan segala kebutuhan. Tetapi sudahkah saudara memposisikan diri saudara, diri saya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala? Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, sehingga hidup kita terpelihara dalam segala situasi, dalam keadaan yang sulit dan susah seperti ini. Hidup kita tetap ada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, saudara. Asal kita menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita. Ada 3 hal yang harus saudara lakukan, yang harus saya lakukan supaya Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal yang ke-10. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadikan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7.
Saudara membaca seluruhnya, nanti saudara pelajari di rumah. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau saudara ingin supaya Tuhan menjadi gembala dalam hidupmu, dalam hidup kita, maka kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa? Karena adalah satu-satunya pintu. Dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui pintu, maka kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kepastian. Kalau saudara percaya dan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan jadi gembala dalam hidup kita. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara belum, pagi ini saudara bisa mengangkat tangan. Nanti kita akan bersama-sama berdoa. Maka saudara yang belum bisa mengangkat tangan, saudara mau jadikan Yesus sebagai gembala dalam hidupmu, saudara harus percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yang kedua, untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, kita harus belajar mendengar dan mengikuti suara gembala agung kita, Tuhan Yesus. Yang 10 ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-16b, dikatakan domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berarti kan mendengarkan suaraku. Ayat 27-28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikut aku. Apa artinya mendengarkan suara Tuhan dan mengikut Tuhan? Saudara, kita mesti belajar menjadi domba yang mau patuh taat kepada suara gembala, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan bagaimana? Saudara bisa mendengar suara Tuhan lewat ketika saudara berdoa, ketika kita belajar firman, ketika kita beribadah, kita mulai mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, belajar taat apa yang menjadi perintah Tuhan, ikuti Tuhan, belajar mengikut Tuhan dengan setia. Jangan meninggalkan Tuhan dalam segala situasi seperti ini. Tetap ikut Yesus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya senang melihat ada orang-orang yang komitmennya begitu tinggi untuk ikut Yesus. Ya, begitu kukuh, begitu kuat, walaupun seorang sederhana, seorang yang tidak berpendidikan, tapi saya mendengar kesaksiannya. Pokoknya mati urip Pak, kulon derek Gusti Yesus. Pokoknya kulon mesti percaya mek Gusti Yesus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau belajar tetap ikut Tuhan Yesus. Kita belajar derek Gusti Yesus. Ini yang harus dilakukan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kita mesti tetap setia.
jangan meninggalkan Tuhan. Amin saudara. Dalam situasi sesulit apapun, tetap ku ikut, tetap ku setia kepada Yesus, karena Yesus adalah harapan dan kepastian, jaminan akan kepastian hidup kita saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dan saya harus belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayatnya ke-14. Kalau kita ingin menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, yang pertama kita harus percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk pintu hanya melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mesti belajar untuk mendengar dan mengikuti suara gembala kita, Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yang ketiga, kita harus menjadikan Tuhan itu tujuan yang utama dalam hidup ini. Dalam hidup ini yang paling utama adalah mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Walaupun dia roh, gak kelihatan dengan mata kita, tapi dia bisa dirasakan. Dia bisa dinikmati dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, hal yang paling utama dalam hidup ini adalah mengenal Tuhan. Coba Bapak Ibu prioritaskan ini dalam hidup saudara. Ini yang paling utama, lebih daripada segala kesenangan duniawi. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita diberi Alkitab ini untuk kita belajar mengenal Dia. Ikuti pembacaan Alkitab dengan teratur. Kita diberi waktu untuk beribadah, baik bersama-sama maupun online. Ini cara untuk kita belajar mengenal Tuhan. Mungkin saudara juga mengalami banyak problema, masalah dalam hidupmu. Itu pun juga cara Tuhan untuk mendidik saudara supaya mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, jangan sampai kita menyembah kepada Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhannya, saudara. Saudara, mari ini prioritas dalam hidupmu. Aku mau mengenal Tuhan Yesus, karena Yesus juga mengenal kita, saudara. Tuhan memperhatikan hidup kita satu persatu. Dia mengenal persis setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, prioritaskan Dia yang terutama, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Itu yang paling utama dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita pejamkan mata kita. Tidak ada yang berbicara dan berbisik-bisik. Pada pagi hari ini saya mau bertanya kepada saudara. Apakah saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan sebagai penguasa dalam hidupmu? Kalau belum, saudara boleh mengangkat tangan dan saudara berkata, Tuhan, mulai pagi hari ini aku mau percaya, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Haleluya. Yang tadi sudah mengangkat tangan, saat ini berkomitmen untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup. Boleh mengikuti doa saya pagi ini. Tuhan Yesus, aku percaya Akulah satu-satunya Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosaku. Tuhan Yesus, aku percaya segala dosaku sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Engkau sudah mati, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga dan Engkau akan datang kembali menjemput kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus,
masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah masuk dalam hidupmu. Dia akan menjadi gembala dalam hidupmu. Dia akan melindungi engkau. Dia merawat engkau. Dia menjaga kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dia sanggup memelihara dengan sempurna. Pada waktu kita susah, pada waktu kita butuh apa yang kita makan, minum, pakai, baik jiwa kita sedang gundah, Gembala itu tahu baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayau maut, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Siapakah di antara saudara yang mau menjadikan Tuhan gembala dalam hidupmu? Saudara mesti belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup. Adakah di antara saudara yang berkomitmen, Tuhan, aku mau taat dan setia kepadamu sampai akhir hidupku? Kalau itu menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Allah, terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Sekarang saudara boleh berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Mereka berkomitmen untuk belajar mendengar suara Gembala, belajar untuk mengikuti Tuhan dengan taat dan setia. Tolonglah anak-anakmu ini Tuhan. Tolonglah kami tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai akhir hayat kami. Allah masyarakat. Kami berdoa supaya anak-anak yang sedang mengangkat tangan, mereka berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan untuk taat dan setia apapun situasi dan keadaannya. Mereka tetap mau mengikut Yesus, mau setia kepada Yesus, mau tetap melayani Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup mereka. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita nyanyikan pujian ini. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, karena dunia ini
Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan mengiring Tuhan sampai akhir hidupku. Aku percaya Tuhan menyertaiku.